Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran jarak jauh geografi. Kita hari ini akan membahas tentang submateri ekoregion Laut Indonesia dan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Oke. Melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan kamu ke tempat terbaik pada saat berikutnya. Oke, jadi lakukanlah yang terbaik setiap harinya untuk kalian menggapai cita-cita ataupun tempat yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Septian insyaallah seorang guru motivator bagi kalian ya. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama itu kita ketahui dulu ya. Kita harus pahami dulu apa itu ekoregion. Oke, sudah saya tampilkan ya di sini. Ekoregion adalah suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri jenis tanah, kondisi iklim, jenis flora dan maupun fauna serta interaksi antara manusia dengan alam. Oke, kalau ekoregion laut itu merupakan wilayah perairan laut yang berisikan spesies-spesies, komunitas dan lingkungan alami. Jadi ekoregion laut itu bisa disebut ekoregion laut apabila dia memenuhi kesamaan spesies, komunitas ataupun lingkungan alam yang ada di sekitar laut tersebut. Lanjut, ini adalah peta ekoregion laut ya di Indonesia. Ada 18 ekoregion laut yang ada di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau kita lihat itu Samudra Hindia yang nomor 1 ya, ini ekoregion 1, mulai dari sini ya batasnya. Ini kita gambar. Oke. Ini ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Oke. Di sini mempunyai kesamaan karakteristik baik itu yang saya sebutkan tadi ya, komunitas dan spesies biota laut maksud saya. Oke, di sini pembagiannya kalau kita merujuk pada konsep geografi itu ada 10 ya konsep geografi. Ayo kalau kita lihat ini konsep geografi yang termasuk di mana? Termasuk di konsep aglomerasi. Pengelompokan karakteristik dari ekoregion laut di Indonesia ya. Perlu kita lihat misal nih kita lihat di laut nomor 5 ya, itu Laut Jawa, ekoregion Laut Jawa ini saya gambar. Ini merupakan ekoregion yang minim atau tidak tingkat tsunami-nya itu kecil. Kenapa? Karena dia tidak begitu besar menerima pengaruh dari pertemuan dua lempeng. Beda dengan nomor 6 yaitu Samudra Hindia sebelah selatan Jawa ya di sini. Nah, di sini rawan sekali dengan tsunami. Ataupun di 15 ya Samudra Pasifik sebelah utara Papua di sini. Nah, ekoregion di sini sering kali mengalami yang namanya tsunami. Oke, jadi pengelompokan ekoregion laut ini berdasarkan dengan kenapa jawabannya aglomerasi? Karena pengelompokan di seluruh ekoregion laut Indonesia ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing laut tersebut. Jadi untuk mempermudahnya, jadi
dikelompokkan untuk pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan poros maritim di Indonesia. Baik, lanjut ya. Selanjutnya kita akan menggali ini ya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan yang ada di Indonesia. Zaman dulu itu yang pertama sekali menguasai kerajaan maritim, ataupun maksud saya pelopor dari maritim, kerajaan maritim pada kala itu ialah salah satunya kerajaan Sriwijaya. Oke, pada abad ke-6 hingga 10 Masehi ya. Oke, kita lihat di sini semua yang di saya lingkari ini merupakan kawasan laut di bawah kendali penuh ya kerajaan Sriwijaya pada kala itu. Kenapa kerajaan Sriwijaya begitu gemilang pada masanya dulu? Karena dia menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara pada kala itu. Ketika para pedagang maupun para nelayan ataupun para saudagar yang berlayar ingin memasarkan barang-barangnya ke Cina ataupun dari Cina keluar ataupun dari kerajaan-kerajaan lain ke sini keluar dia harus melalui dua selat yang notabene-nya itu dimiliki penuh oleh kerajaan Sriwijaya. Salah satu contohnya yaitu Selat Malaka ya. Selat Malaka yang ada di sini. Selat Malaka yang ada di situ, kemudian kita ganti ya. Selat Malaka yang ada di sini ya. Kemudian Selat Sunda. Jadi setiap kapal yang melintasi Selat Malaka maupun Selat Sunda, mereka bayar pajak nih ke kerajaan Sriwijaya. Karena Selat Sunda dan Selat Selat Malaka itu mereka ambil pajaknya secara penuh dari maksud saya dari kerajaan Sriwijaya maupun kapal-kapal yang lewat pada kala itu. Oke, rute rempah-rempah dan perdagangan kapal ya. Kemudian mendapat pajak ya, ini maksud saya tadi ya, mendapat pajak dari pelayaran dan pembangunan gudang pelabuhan pada kala itu. Jadi semuanya berdasarkan uang ya, numpang lewat ambil pajak ya. Pajak dulu. Kemudian mau dagang pajak dulu. Jadi kerajaan Sriwijaya luar biasa dulu ya. Disebut juga kerajaan maritim pada kala itu. Kemudian kita lanjut. Kemudian kerajaan Majapahit nih, Masya Allah. Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 dan sampai 16 Masehi. Nah, kita lihat kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit itu ya di sini. Oke, ini kita gambar ya. Ini kendali penuh oleh si kerajaan Majapahit. Jangkauan ekspedisi armada laut itu sampai ke Papua Barat ya. Kalau kita lihat di sini. Kenapa Banten dan Bandung, Semarang pada kala itu belum dikuasai? Belum, karena di situ masih diduduki oleh VOC ya, ataupun Belanda pada kala itu. Ya, ini saya gambar di sini ya. Kerajaan Majapahit dulunya merupakan kerajaan tersibuk ya. Salah satu pelabuhan dan salah satu pelabuhan di kerajaan Majapahit yang tersibuk pada kala itu ialah pelabuhan Bubat dan Canggu yang ada di Jawa ya.
Sini. Oke. Kemudian komoditi utama kerajaan Majapahit pada kala itu dia melakukan ekspor ya, ekspor ke berbagai macam kerajaan ataupun negara-negara tetangga ya pada kala itu. Salah satu komoditi ekspor dia ialah beras, lada, cendana, dan pala ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah kerajaan Majapahit disusul dengan kerajaan Demak pada kala itu, namun pamornya tidak begitu lama, turun dan digantikan dengan kerajaan Banten ya, dengan komoditi ekspor utama dia yaitu komoditi lada. Oke, bisa lihat nih kalau seluas ini ya kerajaan Majapahit ini merupakan cikal bakal dari fondasi terbangunnya negara Indonesia pada kala itu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian kerajaan selanjutnya setelah kerajaan dari Banten, kemudian kerajaan Cirebon ya. Kerajaan Cirebon sini merupakan penyedia kebutuhan bekal kapal ya, seperti rempah-rempah, kemudian makanan dan masih banyak lagi ya, kebutuhan kapal lah pokoknya ya. Jadi dia ekspor komoditi tersebut. Kemudian selain kerajaan yang ada di Jawa ya, jadi kita bicara kerajaan Jawa terus nih, terkecuali kerajaan Sriwijaya ya, dia ada di Pulau Sumatera. Selain di kerajaan Jawa, ada juga di Aceh ya, kerajaan Aceh, kemudian Makassar di sini, kemudian Ternate, kemudian Tidore. Merupakan kerajaan-kerajaan yang menampung beberapa rempah-rempah di kerajaannya tersebut ya. Kemudian VOC ya. Nah, kalau VOC ini sering kita dengar ya. VOC itu Verenigd Oostindische Compagnie, atau kalau bahasa Indonesianya itu disebut dengan kongsi dagangnya Belanda pada kala itu. Oke, di sini nih mulai lahirnya kemunduran kerajaan maritim di Indonesia. Setelah VOC datang, dia langsung menduduki pusat ya, maksud saya pusat perdagangan ataupun pintu maritim pada kala itu ya. Jadi dia berpusat di Batavia. Kalau kita lihat Batavia itu Jakartanya sekarang ya. Oke. Saingan saat itu adalah Singapura ya. Jadi bukan Belanda saja ya yang bersaing untuk berdagang rempah-rempah dan segala macam. Namun Inggris juga yang menduduki Malaysia dan Singapura. Jadi Singapura tersebut pada kala itu dijadikannya tempat untuk pelabuhan paling modern untuk menyaingi VOC ini. Oke. Kapal penting di Indonesia pada kala itu yang namanya Koninklijke Paketvaart Maatschappij ya. Susah juga, atau disebut juga KPM singkatnya. Oke, kemudian setelah VOC datanglah si Jepang ya. Pendudukan Jepang pada kala itu, KPM itu kapal kita itu diambil alih oleh Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan kapal internasional menjadi tidak banyak melalui Indonesia. Jadi ketika pendudukan Jepang, jadi dulunya banyak kapal-kapal yang melalui Indonesia dan kerajaan-kerajaan Indonesia diambil pajaknya oleh kerajaan Indonesia. Namun dengan pendudukan Jepang ini semakin sedikit ya yang lewat di sini, yang lewat di selat-selat kerajaan. Ya. Kemudian setelah pasca kemerdekaan, lahirlah Deklarasi Juanda di mana dulunya kita hanya bisa mengambil potensi laut itu sejauh 3 mil. Adanya Deklarasi Juanda itu dibagi menjadi 3 zona ya. Yang seperti kita ketahui yang kita bahas kemarin, yaitu zona litoral, batas landas kontinen, dan ZEE sejauh 200 mil untuk mengelola laut di suatu negara ya. Kemudian
perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia zaman sekarang, itu terdapat 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal perdagangan dunia nih. Wow, ya, di mana saja? Oke, kita lihat ya. Ada 4 selat yang potensial dilalui oleh negara masuk dari Eropa maupun dari Cina ya, dari Cina ke sini untuk keluar, ataupun masuk dari sini ya, dari luar ke dalam, ataupun dari luar, maksudnya dari keluar ke dalam ya. Salah satunya yaitu Selat Malaka ya, ini Selat Malaka. Kemudian Selat Sunda di sini. Kemudian Selat Lombok yang ada di sini. Kemudian Selat Makassar ya di sini. Oke. Selat yang paling utama untuk misalnya Cina nih mau dagang ke Eropa, jadi dia lewat sini ya, ke sini. Lalu lewat rute ini lalu keluar. Oke, rute sekunder yaitu Selat Sunda ya. Ini alternatif dia untuk keluar, salah satunya ke sini ataupun lewat sini, ataupun juga dia lewat ke sini. Rute sekunder yaitu Selat Sunda, Lombok dan Makassar ya. Jadi mau dari Eropa ke Cina ataupun ke Asia Tenggara, dari Cina maupun dari Asia Tenggara maupun keluar, jadi dia lewat jalur yang ada di Indonesia ya. Oke, kemudian ada ALKI ya. ALKI ini alur laut kepulauan di Indonesia. Jadi di alur laut kepulauan Indonesia ini dibagi menjadi 3 ya. Tapi yang ALKI 3 itu dibagi menjadi ABC. Oke, kita lihat dulu untuk ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, yang pertama itu ada Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan ya, ini ya rutenya. Oke, kita lihat ya, ini rutenya. Kemudian ALKI 2, Selat Lombok, Selat Makassar yang ada di sini ya. Jadi dari Selat Lombok, Selat Makassar, lalu sini. Kemudian Laut Sawu, ALKI 3A, 3B, dan 3C itu ada di sini ya. Nah, dia dibagi menjadi 3A, ini 3A ya. 3A, ini 3B, yang ini 3C. Dibagi menjadi 3. Supaya untuk mempermudah jalur, ibarat kayak jalan ya, dibagi menjadi beberapa ruas supaya tidak tabrakan-tabrakan, jadi tidak gemuruh di laut ya. Oke, lanjut ke sini ya. Terdapat 4 jenis jumlah armada angkutan laut di Indonesia, yaitu 1 angkutan laut pelayaran ya. Jadi yang rute yang hijau-hijau ini ya, itu semuanya merupakan rute angkutan laut pelayaran di Indonesia ya. Kemudian pelayaran rakyat, usaha tradisional. Jadi usaha tradisional ini kapal-kapal lokal ya. Jadi sifatnya lokal, tidak resmi. Kemudian perintis di trayek tertentu yang belum tidak terlayani angkutan perayaan umum. Angkutan laut tadi ya. Jadi sama halnya dengan angkutan laut khusus dan pelayaran, di mana untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Misalnya nih saya ada usaha nih di laut, di Teluk Cendrawasih ya. Namun akses untuk ke sini ya, ke sini nggak bisa. Jadi saya bisa dengan melakukan pelayaran dengan membuat angkutan laut khusus dan pelayaran di situ. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.